Oke teman-teman, kali ini saya akan nge-screen lock lagi terkait Slim ya. Salah satunya adalah terkait fitur plugin. Jadi fitur plugin ini adalah fitur terbaru yang hadir di Slim terbaru ya. Slim terbaru itu Slim 9.3.1. Mungkin semua orang bertanya-tanya kenapa ada fitur ini dan apa bedanya dengan plugin-plugin yang sudah ada. Oke, kita lihat dulu ya penampakannya. Misalkan, oh belum aktif, bentar. Oke, pertama kita login dulu ke super admin ya. Oke. Untuk bagian ini, untuk melihat di mana pengaturan plugin, teman-teman bisa melihatnya di modul sistem plugin. Oke, saya ubah dulu ke tema terang. Sebentar. Oke, biar kelihatan. Jadi di plugin ya, di sini ada menu namanya plugin. Nah, yang membuat ini adalah Mas Ido. Jadi kita harus berterima kasih kepada beliau karena dengan adanya fitur ini, kedepannya adalah kita akan dipermudah untuk proses upgrade dari versi yang lama ke versi yang baru. Contoh misalkan sekarang kita menggunakan Slim 9. Suatu ketika atau entah kapan itu ada Slim 10 atau Slim 11. Dan kita sudah menerapkan plugin ini. Maka untuk kedepannya kita nggak perlu lagi untuk memindahkan plugin satu-satu dari setiap modul. Misalkan di bibliografi ada label barcode, di sirkulasi mungkin ada plugin baca di tempat dan lain-lain atau apalah itu. Misalkan kalau kita memperlakukan fitur ini atau menggunakan fitur ini, kita akan mudah. Kenapa mudah? Karena di 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 foldernya itu sudah folder plugin itu sudah ditampung di tempatnya sendiri di sini. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti kita mau upgrade ke katakan Slim 10 atau Slim 11, kita cukup memindahkan semua file ini ke dalam folder plugin yang ada di Slim yang terbaru seperti itu. Jadi kita nggak perlu misalkan kayak ya sudah misalnya kita contoh misalkan label barcode misalnya, kita harus mengubah dulu di misalkan di default setting atau default misalkan di admin template, misalkan kita harus berubah printed page template dan lain-lain. Itu nggak perlu kalau kita sudah menggunakan fitur plugin itu. Semua yang berhubungan dengan plugin akan terfokuskan pada folder masing-masing seperti itu. Oke, tanpa lama-lama ya, kita coba dulu. Bentar, saya kembalikan dulu itunya. Kembalikan pengaturan awalnya dulu karena ada beberapa boleh dibilang ini adalah bugs atau ya gampangannya kutu yang seharusnya nggak ada gitu. Tapi akan saya jelaskan kenapa seperti ini. Oh, salah. Oke. Teman-teman di sini sudah melihat ya ada 6 plugin. Tadi saya kembalikan lagi ke defaultnya Slim. Coba kita cek lagi. Nah, dari 6 plugin tersebut, 6 ya, kita bisa hitung 1, 2, 1,
1 2 3 4 5 6. Ini ada pluginnya. Tapi kenapa setelah saya klik lagi munculnya 2? Nah, itu sebenarnya adalah bukan kesalahan kode ya sebenarnya, lebih tepatnya itu identifikasi atau scan folder pluginnya yang kurang tepat. Jadi kalau kita lihat di sini, saya lihatkan codingnya. Sebentar, di mana P? Oh ini, oke. Jadi pada ketika masuk halaman ini, sistem atau apa tuh di pojok kiri bawah localhost sistem plugins.php seperti ini tampilannya. Dia pertama untuk menampilkan daftar tersebut dia itu mengakses script ini lalu memanggil fungsi atau function get plugin info. Jadi si Mas Ido ini membuat semacam scanner atau identifikasi plugin di dalam folder plugin itu, memberikan batasan deep atau seberapa dalamnya proses scanningnya. Di video sebelumnya saya sudah pernah membahas kenapa seperti ini, ada di channel saya, tapi entah itu publik atau tidak publik ya, atau teman-teman bisa lah melihat di GitHub-nya Slim9. Saya udah membuat pull request dengan proof of concept-nya kenapa ini perlu diganti seperti itu. Oke, langsung aja kita buat. Misalkan teman-teman udah menggunakan fitur ini, tapi kok yang muncul 2 atau 1, yang lain kemana gitu, padahal saya udah pasang gitu. Nah itu karena baris kode ini yang bermasalah sih, maksudnya ininya yang kurang tepat bagian ini. Oke, bagaimana cara mengatasinya? Kalau saya pribadi, ya dalam arti belum tentu apa yang saya pikirkan itu sama dengan yang ada di atau cara penyelesaian masalah ya si pembuatnya atau si Mas Idonya. Saya pribadi saya seperti ini untuk menyelesaikan masalahnya. Saya itu menulis beberapa pembaruan. Nah seperti ini, mungkin lebih panjang ya, tetapi itu bisa setidaknya membantu Anda untuk menghidupkan atau menampilkan plugin-plugin yang sebenarnya sudah ada tapi seolah-olah hilang, padahal nggak hilang. Coba kita klik lagi, dia akan muncul semuanya. Oke, nanti saya akan share ini di YouTube saya, di deskripsi akan saya share. Oke, lalu gimana cara menggunakannya? Ya cara menggunakannya cukup mudah, layaknya kita menggunakan WordPress ya. Jadi kita itu tinggal klik and go. Contoh di sini sudah ada label QR code, label barcode, ada book card, ada ini. Contoh misalkan label QR code. Label QR code. Jadi di label QR code ini label QR code ini masuk di folder biblio. Jadi dalam folder biblio itu ada yang namanya label QR code. Nah seperti ini, bentuknya seperti apa? Oke, sekalian kita lihat aja ya. Bentar. Oke, kita klik seperti apa bentuknya. Oh kok lama, mungkin ada bug kali ya. Oke, kita skip aja, mungkin ada bug. Ini aja coba. Oke, kita jalankan.
Oke, ini adalah label slip buku ya. Jadi label slip buku ini bedanya dengan yang sudah ada adalah dia itu basisnya adalah PDF. Jadi ketika teman-teman mengklik step tombol ini, dia akan membuat PDF yang isinya adalah seperti ini. Jadi kenapa harus PDF? Karena dengan PDF hasil print yang diberikan itu presisi dan nggak mencang-menceng gitu. Kalau teman-teman biasa ngeprint pakai metode yang seperti biasa kan menceng-menceng atau mungkin miring-miring lah. Kalau bahasa saya itu menceng-menceng, bahasa Indonesia miring-miring. Jadi ada yang kepotong di bawah, ada yang kepotong setengah dan lain-lain gitu. Jadi dengan ini tuh lebih presisi seperti itu. Dan di sini ada 3 tipe sampai kantong buku. Ya ini salah satu contoh penerapan plugin di fitur plugin di Slim 931. Lalu apakah ini sudah oke ketika saya menambahkan ini? Oh, belum, masih ada masalah. Salah satu masalah yaitu ketika teman-teman itu login menggunakan user selain admin. Jadi sebentar saya contoh pakai oke. Jadi di sini saya punya user lain selain user admin, yaitu namanya Darno ya. Ya ibaratnya itu kayak Fulan dan Fu dan lain-lain. Saya lebih suka menggunakan nama Darno. Bagi yang namanya Darno, mohon maaf ya, bukan saya menyinggung. Oke, coba kita masuk menggunakan user Darno ini. Coba kita keluar dulu. Oke, kita masuk bibliografi. Nah, kenapa nggak muncul? Karena yang diizinkan hanya daftar bibliografi. Tapi pertanyaannya adalah custom plugin itu tidak dibatasi untuk user siapapun. Jadi user siapapun itu apapun usernya bisa mengakses pluginnya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam kelompok pengguna ini yang dibatasi hanya daftar biblio. Tapi kenapa? Mungkin belum ada ya fiturnya di sini yang custom dimasukkan ke sini. Tapi kenapa kalau misalkan kita all semua, kita buka semua, oke, kita coba lagi. Harusnya di sini ada ya label QR code atau slip buku. Harusnya ada menu itu. Tapi coba kita masuk lagi. Kita lihat. Ya, tidak tampil ya. Lah kok bisa kayak gitu? Saya ingin menggunakan custom plugin itu, tapi kenapa di selain user admin itu nggak muncul gitu? Ya ini sebenarnya kembali lagi ke codingnya. Jadi ada beberapa coding yang perlu diperbaiki, bukan diperbaiki, lebih tepatnya ditambahkan seperti itu. Jadi untuk memperbaikinya, apa yang perlu kita rubah atau kita perbaiki yaitu di folder modul ya, bukan folder modul, file modul.
Mana file modul? Oh ini, oke. Jadi di bagian generate submenu kalau nggak salah, generate submenu. Oke, ini generate submenu. Permasalahannya ada di sini. Oke, mungkin untuk teman-teman yang nggak biasa mengoding ya, atau menulis program dengan bahasa PHP, akan saya jelaskan secara bahasa umumnya atau bahasa yang mudah dimengerti orang awam. Mungkin by default bukan seperti ini sih. Coba bentar saya lihat dulu. Ini mungkin sudah saya rubah sih. Saya lihat dulu. Lupa saya. Oke, kita download dulu. Misalkan di sini. Sebentar. Oh ini. Kita timpa filenya dengan ini. Oke. Sebentar. Kok oke. Jadi saya agak lupa soalnya ada temen yang bilang bahwa bukan di generate submenu, bukan di sini, di bawahnya mungkin ya. Nah ini sorry, saya agak lupa ini, harusnya di bawahnya bukan di atas. Ini yang jadi permasalahan kenapa ini custom pluginnya nggak muncul. Sorry agak lupa. Ke menu item. Oke, entah ini satu pikiran dengan atau ini cara saya ya, jadi nggak semua orang punya cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi kenapa ini kok nggak muncul seperti nggak muncul yang itunya, yang custom pluginnya, karena ada di bagian ininya. Jadi di sini ada kondisi bahwa kalau saya baca dari atas adalah ambil file submenu di setiap modulnya atau modul yang aktif sekarang, submenu.php, lalu mengambil menu dari plugin yang sudah terdaftar. Nah, setelah itu sistem akan mengecek apakah file submenu file ini ada atau tidak. Jika ada, masukkan atau di-include-kan. Lalu ada variabel menu di sini. Variabel menu di sini isinya adalah menggabungkan variabel menu yang sudah ada atau variabel menu yang ada di dalam file ini. Jadi kalau di dalam file submenu itu ada submenu itu ada variabel menu. Jadi ketika di include, maka variabel yang ada di sini bisa dipanggil dari sini. Jika menu itu true atau basisnya adalah menu itu tersedia, maka lakukan proses merger dengan plugin menu. Jadi ini sendiri kembalinya ke array, akan melakukan merger. Jika tidak ada atau jika tidak tersedia variabel menu, maka akan memergerkan array kosong dengan plugin. Jadi bagi teman-teman yang nggak biasa
ngoding, mungkin istilah-istilah ini agak membingungkan ya, tapi bagi teman-teman IT perpustakaan intinya mereka paham lah apa itu variabel, apa itu array dan lain-lain seperti itu. Lalu di bawahnya ada pengecekan UID atau user ID yang dicek. Di sini kondisinya adalah jika UID atau sesi UID lebih dari satu, berarti sesi UID lebih satu adalah user non super admin atau admin biasa, maka buatlah sebuah variabel temporer menu berupa array. Nah, di sini ada proses pengecekan lagi atau pengkondisian lagi, di mana mengecek apakah menu itu di iset tersedia atau iset, dan menghitung apakah menu itu lebih dari 0. Jika kondisi ini benar, jika menu tersedia dan menu itu lebih dari 0, maka lakukan perulangan atau for each, perulangan menggunakan for each. Mengulang menu sebagai item. Jadi perulangan ini akan bergantung seberapa banyaknya menu yang ada di sini yang akan dijadikan variabel item. Jadinya seperti ini. Lalu ada pengkondisian lagi. Jika item MD5 item, jadi karakter MD5 ini ada di dalam sesi atau session privilege modul menu, maka temporer menu ini akan muncul item. Oke, temporer menu. Nah, selanjutnya ketika proses perulangan ini selesai, maka akan muncul variabel baru. Bukan muncul variabel baru. Jadi mendeklarasikan ulang bahwa variabel menu itu adalah sama dengan temporer menu. Oke, sampai sini clear ya. Setelah itu, maka akan masuk ke proses return. Kenapa nggak masuk sini? Karena pada dasarnya pengkondisian file submenu itu sudah ada. Jadi ini pengkondisian ini akan diabaikan, akan masuk return menu. Oke, di sini clear, maka akan muncul. Karena by default kita mencentang semuanya tadi ya. Tapi kenapa custom pluginnya nggak muncul? Ya, pertanyaannya mudah. Karena di sini tidak ada proses merge. Di atas ada proses merge, tapi di sini menghilangkan proses yang ada di atas. Bagaimana mengakalinya? Sementara ini untuk mengakalinya, karena mungkin nanti ada peraturan-peraturan lain seperti yang seperti tadi itu ada di menu sistem ada kelompok pengguna ini hanya boleh submenu ini seperti itu. Ini sebenarnya tips ya, nggak bisa dijadikan patokan general. Cuma bagi teman-teman yang ingin menampilkan custom plugin untuk user non super admin, teman-teman bisa menuliskan beberapa script di sini. Contoh di sini ada temporer menu. Nah, temporer menu ini kan khususon untuk ini ya. Kita nggak akan mungkin menggabungkan ini dengan ini. Karena apa? Di dalam ini kemungkinan juga ada di dalam ini. Ketika kita tumpuk atau kita merge, kita gabungkan, maka akan timbul duplicate menu. Kita contohkan aja, misalkan array merge menu dengan temporer menu. Apa yang terjadi? Ya, akan setidaknya muncul duplicated atau duplikat menu. Jadi ada beberapa menunya jadi banyak, tapi sebenarnya itu ya duplikat nih gitu, duplikasi gitu. Di bawahnya nanti ada lagi misalkan import data eksemplar. Nanti di sini ada import data eksemplar juga. Ya kan? Double kan? Nah, ya, karena di dalam sini
kemungkinan juga ada di sini. Jadi itu yang menyebabkan double. Nah, bagaimana caranya? Cukup pluginnya aja deh, plugin customnya aja. Maka posisinya kita balik, kita mau plugin customnya yang paling atas atau paling bawah. Ketika kita ingin yang paling atas, ini diganti dengan plugin menus. Maka semua plugin custom akan ada di atas seperti ini. Oke. Tapi ketika kita ingin plugin customnya itu di bawah, maka taruhlah di sini. Jadi ini hanya permainan posisi aja. Seperti ini. Nah, oke. Bisa kita akses. Nah, oke. Bisa ya. Di sini kita bisa mengakses plugin custom dari user non super admin. Apakah sama hasilnya? Oke, hasilnya sama, tidak ada batasan untuk user lain. Jadi ini permasalahannya hanya di generate list menunya aja. Lalu apalagi yang kelihatannya tidak seperti biasa. Kalau teman-teman perhatikan di sini itu hanya menu yang muncul. Lalu kita bandingkan dengan admin ya, contoh. Di halaman admin itu kan tidak ada batasan ya. Nah, kalau kita lihat di sini di menu bibliografi itu ada header atau apa ya, kepala lah. Di situ ada header bibliografi, eksemplar, salin katalog. Tapi pertanyaannya adalah kenapa di user biasa itu nggak ada? Bukan nggak ada ding, sudah ada maksudnya. Sudah ada. Sebelumnya sih belum ada, sekarang udah ada. Oke, saya maaf salah. sorry, maafkan, tolong dimaafkan. Jadi sampai di situ. Oke, saya kira cukup ya ngobrol-ngobrol atau screen lock-nya terkait Twitter plugin Slim. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di komentar. Saya cukupkan screen lock saya karena saya nggak ngevlog, nggak ada video. Maksudnya kalau vlog itu kan lebih ke apa? Lebih ke video orangnya ya. Kalau saya kan nggak pernah menampilkan muka saya. Jadi mungkin saya lebih mengatakan adalah screen lock karena aktivitas yang saya lakukan adalah itu lebih menangkap layar saya seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Semoga teman-teman sehat di kala pandemi seperti ini. Stay safe, jaga jarak, jaga imun, jaga iman. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Sampai jumpa.